Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keteladanan dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Sebelum saya jelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanum Salsabila dan NIM saya 2122431. Saya dari kelas PAI 5D. Baik, sebelum kita mempelajari keteladanan dari Ki Haji Ahmad Dahlan, lebih baik kita memahami tentang biografinya lebih dahulu. Ahmad Dahlan adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta dengan nama kecil Muhammad Darwis dan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Ki Haji Abu Bakar. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Perkumpulan Muhammadiyah yang didirikan Ahmad Dahlan berdiri pada tanggal 18 November 1912. Ahmad Dahlan juga dikenal dekat dengan masyarakat serta para ulama dan dekat dengan para tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith pada tahun 1914 sampai 1918. Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta dan dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Keteladanan dari Ahmad Dahlan itu yaitu yang pertama, keteladanan dalam pendidikan. Ahmad Dahlan sangat peduli dengan pendidikan dan merasa bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa. Ia mendirikan sekolah dan universitas untuk membantu anak-anak miskin mendapatkan pendidikan yang layak. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang. Yang kedua yaitu keteladanan dalam keberagaman. Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai tokoh yang sangat toleran terhadap perbedaan agama dan budaya. Ia mempromosikan dialog antar umat beragama dan mengajarkan nilai-nilai universal seperti cinta kasih, kerjasama, dan toleransi. Sikap toleransi ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Yang ketiga yaitu keteladanan dalam kemandirian. Ahmad Dahlan sangat dikenal sebagai sosok yang jujur dan tulus dalam segala hal. Ia tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan sosial yang dilakukannya. Sikap jujur dan tulus ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan sosial. Yang keempat yaitu keteladanan dalam kejujuran. Ahmad Dahlan juga menjadi contoh tentang bagaimana seseorang bisa mandiri dan meraih kesuksesan meskipun berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin. Ia tidak menyerah pada keadaan dan terus berjuang untuk meraih cita-citanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya semangat pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Yang kelima yaitu keteladanan dalam kepemimpinan. Ahmad Dahlan juga menjadi contoh tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan berpengaruh. Ia mampu memimpin dengan bijaksana dan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berbuat lebih baik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dan kebaikan bersama. Yang keenam yaitu jiwa wirausaha. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri merupakan seorang pedagang batik saudagar. Ia berjualan dengan tujuan untuk berdakwah, dan dari sinilah misi dakwah beliau dimulai. Yang ketujuh yaitu rajin bertanya. Ia mulai menunjukkan kecerdikan akalnya di usia kanak-kanak. Beliau dikenal sebagai anak yang tidak malu dalam bertanya. Selain otaknya yang cemerlang, ia dikenal memiliki pemahaman yang tepat dan cepat terhadap suatu hal. Dengan rajin bertanya, Dahlan kecil seakan-akan haus akan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, biasakanlah untuk kita rajin bertanya dari sejak kecil, sebab hal itu dapat memupuk rasa ingin tahu yang tinggi. Hal itulah yang menjadi salah satu pintu bagi masuknya pengetahuan yang baru. Yang kedelapan yaitu cerdas. Bukti kecerdasannya yaitu ia sudah lancar membaca Al-Quran dan menghatamkannya di usia 8 tahun. Sejak kecil, beliau sudah terlihat sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Beliau mampu mempelajari dan memahami kitab yang diajarkan di pesantren secara mandiri. Beliau juga mampu membaca Al-Quran dengan tajwidnya pada usia 8 tahun. Yang kesembilan yaitu belajar pada banyak guru. Dalam perjalanan hidupnya, Kiai Dahlan memiliki banyak guru.
Ia tidak pernah puas belajar dengan satu orang guru saja. Ia pernah belajar ilmu fikih kepada Kiai Muhammad Saleh, lalu belajar ilmu nahwu kepada Kiai Haji Muhsin. Dengan belajar kepada banyak guru, hal itu akan membuat seseorang terbiasa dengan sebuah perbedaan, karena setiap guru tentunya memiliki strategi dan metode berbeda dalam menyampaikan pelajaran. Masa muda Kiai Dahlan dikorbankan untuk terus belajar, dan belajar. Hal itulah yang di kemudian hari membuat nama beliau terkenal hingga saat ini. Dengan warisan yang berharga yaitu Muhammadiyah, namanya tidak akan pernah tergerus oleh zaman. Yang ke-10 yaitu menyukai sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu permainan favorit dari Kiai Dahlan. Dari bermain sepak bola, Darwis kecil belajar mengenai kepemimpinan yang nantinya sangat berguna ketika menjadi pendiri sekaligus pemimpin organisasi Muhammadiyah. Dan ada sebuah ungkapan yang sudah tidak langka lagi terdengar di telinga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Darwis kecil selalu mengamalkan hal tersebut. Di sela waktunya belajar, ia tidak pernah lupa untuk melatih tubuhnya dengan berolahraga, yaitu salah satunya dengan sepak bola. Yang ke-11 yaitu kepemimpinan yang visioner. Ahmad Dahlan memiliki visi yang jelas tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan umat Islam. Dia memimpin dengan teladan dan memotivasi orang lain untuk mengikuti visinya. Yang ke-12 yaitu keterbukaan terhadap perubahan. Ahmad Dahlan tidak takut untuk mengubah cara berpikir dan bertindak dalam rangka mencapai tujuannya. Dia selalu mencari cara baru untuk memajukan organisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ke-13 yaitu kepedulian terhadap masyarakat. Ahmad Dahlan sangat peduli dengan kondisi masyarakat sekitarnya dan berusaha membantu mereka dalam hal apapun ia bisa. Dia juga mendirikan lembaga sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, dan sekolah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ke-14 yaitu keberanian dalam menghadapi tantangan. Ahmad Dahlan tidak takut untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam mencapai tujuannya. Dia selalu berusaha untuk mengatasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Yang ke-15 yaitu konsistensi dalam menjalankan prinsip. Ahmad Dahlan selalu konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsipnya seperti kejujuran, integritas, dan kedisiplinan. Dia menjadi teladan bagi orang lain dalam hal ini dan memotivasi mereka untuk mengikuti prinsip yang sama. Selain itu, beliau juga sangat memperhatikan pendidikan dan banyak mendirikan sekolah dan pesantren untuk anak-anak masyarakat. Ia percaya bahwa dengan pendidikan yang baik, maka seseorang dapat mencapai keberhasilan dan kemajuan dalam hidupnya. Selain itu, beliau juga sering membantu masyarakat yang membutuhkan terutama saat terjadinya bencana alam. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.